Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini kita akan bahas tour, guys. Ini emang kemarin-kemarin saya nggak bahas karena ini ada di pameran hias ya kan, di lapangan parkir depan hall 11 itu. Jadi beberapa teman mungkin sudah ada yang lihat, sudah ada beberapa video. Waktu itu juga dibuka, boleh masuk ya kan. Tapi saat ini sudah di garasi, guys. Jadi waktu itu cuma standby di parkiran, lalu sempat ngetrip pulang, ada yang ikut juga. Nah, sekarang sudah di garasi, sudah diberesin, sudah tak coba selama hampir 1 bulan ini. Jadi ini muter-muter terus sama saya. Jadi kita tahu plus minusnya dan nanti kita akan lihat seperti apa dalamnya ya. Kita langsung aja dilihat dari muka depannya. Nah, ini waktu pertama kali dipresentasi tentang ini, saya langsung wah seneng banget. Kenapa? Karena selama ini memang saya cari body base shuttle yang modelnya body gini, jadi copot kabin. Yang punya kan cuma Jetbus Jumbo itu, kemudian Costarina punyanya New Armada, ya kan. Tapi ya karena satu dan lain hal lah, itu belum bisa kesampaian. Kemudian ada penawaran ini. Kebetulan shuttle kami kan juga perlu permajaan. Jadi waktu itu ya udah saya nyoba produk Trijaya Union, guys. Bukan karena apa-apa sama Laksana, karena Laksana saya udah minta nggak bikin roda 4. Jadi ini yang roda 4 ya. Langsung aja. Ini basicnya canter. Nah ini dilalah juga. Karena stok yang ready itu canter, jadi biar cepet ngejar gias, ya akhirnya dipakai ini. Sekalian kita belajar produk lain di luar Hino seperti apa sih gitu loh. Soalnya orang diangkat-angkat dari brand ambassador, guys, jadi yo ngicipi yang lain dulu. Oke, langsung aja. Ini depannya mereka sekarang punya garis desain yang apa ini bilangnya ini floating shield. Jadi ini akan jadi kayak semacam garis trademarknya Trijaya, mungkin di produk-produknya ya. Jadi akan ada pembatasnya, lalu shieldnya ini bisa untuk merek base-nya atau merek kendaraannya. Atau merek, ya apa misalnya mau ditulis punyanya Pak Tony atau Wong Pusat, ngono ya bisa, ya kan. Kemudian lampunya ini menggunakan kereta. Tapi saya juga bilang, loh Pak, ini nek mobil gini kan kadang-kadang misalkan di daerah yang pelosok atau apa jauh, kalau misalkan ada kerusakan, itu kan nanti kesulitan. Jadi mereka akhirnya mempersiapkan kedepannya akan ada versi ekonomisnya, yaitu bisa langsung plug and play tapi menggunakan mungkin lampu bunder seperti biasa ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ya moga-moga ora rusak gitu loh. Dan ini kayak DRL-nya ini custom, bikinan TJU sendiri. Jadi mereka juga rupanya bisa bikin lampu-lampu sama ya barang-barang yang custom ya, itu. Karena mesin depan tentu perlu grill, ya. Dan ini di sini kacanya juga mengikuti lekuknya. Jadi ini kacanya memang bener ada lengkungannya gini, guys. Itu dan di dalamnya ada lampu kota. Jadi kelihatan kalau ini bis lah, walaupun mikro, ya. Ganteng banget. Banyak yang mengira ini pakai mobil listrik, bis listrik. Karena tampilannya cukup futuristis. Spion ini kemarin saya cek juga sama, yang punyanya di Butro menggunakan seperti ini nih, katanya punyanya Iveco. Ya tentu made in China, guys. Kalau punya Iveco ya larang. Dari samping bisa kita lihat, ini garisnya clean banget. Ya, saya seneng banget. Simple, kayak model zaman dulu kalau kalian masih pada ingat Panorama pertama kali keluar itu
bis loh ya. Yang bis kan ada yang kayak gini, nekuk di belakang pintu ke bawah gini. Ada yang enggak? Nah itu. Ini juga garis tampilannya sama. Kemudian ini kesannya ini floating roof karena dari depan sampai belakang ini kacanya blok semua. Kemudian jendelanya juga sudah yang masuk gini ya. Jadi ndak ketok ada potongan-potongan jendelanya gitu. Oke, ini bisa kita lihat. Bagus banget ya. Ini untuk AC. Itu ya. Hah? Bisa dibuka. Nah, ini perawatannya gampang, bisa dibuka gini. Ya. Untuk perawatan, kemudian ini untuk aki. Ini juga bisa dibuka. Ini kepiak. Oh ya. Ini bisa dibuka juga. Kemudian di belakang, nah, ini belakangnya guys. Ini memang pakai lampunya Innova. Supaya apa? Ya lagi-lagi mudah. Kalau lampu ini di pasaran sudah banyak. Mulai dari yang ori sampai KW20 ada. Tergantung wani piro, ya kan? Seperti ini. Dan ini ada bagasinya. Nah ini yang membuat kemarin termasuk memakai Canter ini. Karena bagasinya ini agak motong kayaknya, motong sasis supaya bisa ngentong di belakang. Nah ini perlu persetujuan APM sama untuk kir. Jadi ini yang sudah siap, ya. Bisa dilihat langsung itu. Bisa dilihat di dalam sini ini ada lubangnya. Jadi ini untuk itu kerean bukan bendero, kerean ban, sehingga tampilannya bagus. Terus ada lagi, oh iki rungono ya, tinggi ya. Ini cukup luas guys. Sebenarnya aku mlebu ya iso. Cuma nek ra iso metu. Nanti besok Ari aja yang suruh masuk sini. Jadi ini cukup luas lah ya. Saya pikir kemarin bawa koper besar 2 biji, ditidurin gini, lalu 2 atau 3 lagi bisa berjajar gini, ada yang ditidurin juga. Tapi nanti kita akan coba koper-koper yang biasa untuk kabin pesawat itu bisa berapa banyak, ya. Ini sama kayak punyanya yang di bumper bis. Jadi ada lampunya juga dan di dalam sini juga ada lampu kotanya ya. Kemudian atas ini juga ada lampunya sehingga kelihatan kalau ini bis, ya kan? Karena kalau dulu kan sempat dikeluarin tuh harus ngasih stiker mata kucing. Lah ini nggak perlu karena sudah ada lampunya. Sisi kanan bisa dilihat ini juga clean, nggak ada apa-apa. Sini tempat lagi juga. Karena ini kalau Canter ternyata 24 volt guys. Saya juga baru tahu, ya. Ini tangki. Mestinya bisa buka juga. Oh nih. Tangki. Ya, sama untuk perawatan filter udara itu. Terus di sini lubang masuknya sudah dibuat pakai laser cutting. Keren banget. Ini juga dikasih tulisan sumber alam sininya, ya. Ya ini pamer teknologi bisa bikin gitu. Jadi nek misalnya besok Anda punya ini lalu disetiri dewek ya toh, ditulis nama drivernya bisa. Dan bannya pakai 225 75 ring 16. Ini masih bawaannya asli ya. Karena yang Canter ini modelnya tanpa kabin. Itu. Jadi sepertinya khusus untuk bis juga. Oke teman-teman, satu lagi yang unik. Tara. Nah ini ternyata juga bisa dibuka guys. Ini sehingga memudahkan untuk maintenance, ya. Tidak perlu bongkar kabin, bongkar dashboard atau apa. Kemudian ini juga dibuat panel terpisah. Jadi kalau ada apa-apa sampai jedut atau apa itu, ya tidak harus beresin sak kowel. Harapannya nggak terlalu lama untuk apa maintenance-nya, ya. Jadi ini ada garisnya, ini memang ini potongan. Oke, sekarang kita lihat dalamnya yuk. Nah, dalamnya ini yang saya seneng banget guys. Kenapa? Karena ombo. Kalau punya saya yang dulu Dutro itu kan masih terbatas oleh kabinnya, sehingga dimensinya ya harus ngikuti kabin. Kalau yang ini masuk
Coba. Loh, headroom-nya ini loh masih luas banget. Padahal ini ada AC-nya, ya kan? Kemudian, nah ini ditutup. Nah, ini jendelanya di dalamnya itu kelihatannya seperti ini, guys. Ini sama-sama kayak jendela yang tak copot di pameran kapan hari itu. Nah, itu. Dibeli, Pak. Akhirnya, ini nggak usah copot, dibeli. Diomongi, Pak, nek pengen ki dituku wae rasa dicopot-copot jendelane. Ya. Karena ini sudah ada pembatasnya langsung di railnya sini. Dashboardnya kalau yang biasa itu kan ya udah pakai dashboard bawaan kan. Nah, ini TJU memberi sentuhan yang berbeda. Ini dashboardnya terlihat modern banget. Kenapa? Karena ini dibuatkan casing lagi menyatu sama head unitnya, guys. Jadi ini wis kayak punyanya mobil pribadi gitu. Lempeng, clean juga. Nggak ada apa-apa di sini. Cuma pengaturan ini aja. Cetet ya kan, hazard ya kan. Transmisi ini joknya bisa 2 orang di sini. Pengoperasian seperti mobil biasa. Nah, kalau dashboardnya clean, tombol-tombol lampu mana, Pak? Lah itu dipindah atas ini. Jadi ini head unitnya harus dinyalain sendiri. Ini ada lampu kabin loh, ini lampu kabin. Lalu charger belakang bisa nyala juga. Lower AC lampunya nyala sendiri. Lampu plafon sendiri. Lampu tidur yang rodok remang-remang juga sendiri, guys. Jadi ini buat saya bagus ya, mengamankan tiap-tiap part, dan kalau misalkan ada apa-apa nguruti kabel gampang gitu, jadi nggak bingung. Terus di sini juga sudah ada lower AC ya. Nah, ini unitnya benar-benar standar. Di depan sini nggak ada speakernya. Jadi kemarin tak coba-coba kok rasanya kurang kenceng kan, tak kerasin itu, di belakang sudah tolong-tolong, ya kegedean gitu loh. Ternyata di sini karena saingan sama suara mesin, loh, tak pikir ini tadinya speaker, jebule lower AC gitu, guys. Jadi bisa minta kalau misalkan mau di depan ditambahin speaker supaya drivernya juga rengeng-rengeng, sama nek nyetel ini nggak kebanteran, tahu gitu loh. Karena kalau nyetelnya ini di belakang sudah banter banget, di sini karena ada suara mesin kurang denger. Ya, ini yang di kabin depan. Sekarang kita akan lihat kabin belakangnya, yuk. Nah, penumpang ya dimulai dari jok nomor 1, guys. Kalau yang ini enak banget. Yang ini jan, enak tenan, ombo. Ya kan? Yang kedua ini yang saya ragukan, tapi ya enggak tahu, nanti dilihatlah. Kemarin saya nyoba duduk di sini, ternyata bodi saya aja, ya kakinya masih nyangkut sini. Ya kan? Kalau bodi normal saya rasa 2 orang masih oke banget di depan, ya kan? Tapi kalau misalkan 1 tok, ya wes, yang ini, apalagi kalau penumpangnya wanita gitu kan, nggak mau terlalu deket sama drivernya, di booking. Nah, terus joknya ini diginiin itu, jadi nggak mungkin kesenggol-senggol waktu ngoper sneleng, ya. Ini, terus kemarin nyoba juga, ada yang komen, Pak, ini kalau ditutup, jeret gini, ya toh, kalau badannya kecil, bisa dapat penumpang tambahan di sini. Sarkawi, guys. Gitu loh. Jadi, jangan ya, Dik ya. Jangan di sini. Wong bayar kok gelem telongso, jangan mau. Masuk yang di sini kabinnya. Ini sangat lega. Ini benar-benar kayak bis lah, guys. Cuma ininya lebih pendek, ya. Nah, kita lihat dari depan dulu. Apar. Jelas, langsung, mudah terjangkau, kelihatan. Kemudian di sini ada wadah gelas. Ini sebenarnya untuk diskriminasi. Yang sini nggak dapat wadah gelas, itu. Jadi ini bawa botol sangu kesulitan. Ya, harusnya ada mungkin 2 atau ditambahin 1 lagi lah. Kemudian ada jam. Harusnya bisa ada TV, guys. Tapi buat saya, wes standar aja lah kita. Yang penting cepet, nggak usah pakai TV-TV-an. Ini ada lambangnya logo Trijaya Union, ini bisa nyala. Nah, ini saya 182 Mengo City. Tapi kita kalau jalan kan memang cenderung lebih bungkuk City ya, gini ya. Ini masih nyaman banget. Nggak perlu sampai gini kan, orang mungkin jalan degek gini loh. Nah, ini kita lihat ya. Tingginya berapa sih sebenarnya ini? Ini kuale ya, kuduning ini ya.
174 guys. Jadi ini untuk orang yang tingginya 170 masih bisa naik dengan tegak ya. Ini 174. Oke, terus kita Kalau lebar kabin ini, Pak. nah, lebar kabin kita langsung ukur aja sesuai permintaan Mas Tulus. Lebar kabin, oh gede yo. Wong ini lebarnya harusnya depan 190. Cek iki piye to? Segini wae. Tidak ngisor. Nah, ini 170 ya. Jadi dalam mulai dari batas ini sampai batas satunya itu 170 lebarnya. Oke. Terus seatnya ada isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 yang sini. Kemudian 16, 17, 18. Jadi untuk penumpangnya bisa isi 17. Harusnya ini kalau mau disempitin lagi ke depan, itu bisa tambah 1 baris. Tapi yang ini emang saya pengen bikin supaya lebih nyaman. Kenapa? Karena ya tak pakai sendiri juga kadang-kadang guys. Jadi ini bisa dilihat, kalau duduk di sini pasti lega. Kita duduk di bangku yang kedua ya. Wow, lega banget guys. Iki duit iki. Tapi sekarang kita mengutamakan servis ya kan, itu. Kemudian di tiap jalur sudah ada charger USB. Ya, USB-nya tipe A. Kanan kiri ada. Ini ada untuk ya air minum atau majalah. Saya sarankan jangan pakai buat makan ya guys kalau di mobil, karena nanti remah-remahnya mengundang kecoa. Kemudian ini ada armrest-nya juga. Ini sudah reclining. Oh, Sleeper, Pak. sleeper guys. Nek kesel tenan ya turu gitu. Ini kemudian sudah ada korden, pemecah kaca, dan ini karena ini masih prototipe yang pertama, ini digital print guys. Ada tulisannya Triun ini. Ini bautnya kurang siji. Diambil Mas Tulus ini kayaknya. Nanti tolong dipasang ya. Ini lampu atas ini menggunakan punyanya SR2 ya. Jadi ini bisa request juga Anda pengen pakai yang seperti apa. Kemudian yang unik ini kemarin juga saya tanya lagi sih. Nah, ini yang dibilang lampu tidur ini sebenarnya ini teman-teman ada LED-nya lagi yang sekaligus jadi nomor bangku. Ini juga request custom di TJU bisa ya. Ini bahan-bahannya udah ABS semua. Ini ABS juga. Kemudian ini juga yang pumpu itu. Dan sampai paling belakang sudah tersedia seat belt. Ini. Jadi bahkan yang sampai belakang pun sudah ada seat beltnya guys. Ini ya. Jadi sudah disediakan. Ya sebaiknya dipakai. Tapi kalau enggak itu pilihan Anda. Oke. Aku ramuat iki sing iki. Dan di belakang sini masih ada tempat, bukan kandang macan tapi guys, ini bisa untuk naruh ransel sama koper yang kecil. Koper kabin itu masuk sini mestinya ya. Jadi kenapa kok saya milih bodi ini? Akomodasi untuk penumpang dan barangnya lebih oke daripada kalau yang pakai kabin. Nah kemudian keunggulannya apa? Ya karena dari TJU ini udah riset pengguna-pengguna shuttle tuh kesulitannya apa sih? Biasanya kan maintenance dari luar tadi sudah bisa dibuka semua gampang. Ini juga sama guys. Ini bisa dibukain gampang semua. Karena ini cuma diklip baut gini. Ya. Ini dibuka bisa. Lalu ini juga sebenarnya akrilik yang dikasih stiker. Di dalam di stiker lalu di cutting ya. Jadi ini kalau misalkan rusak, ini dibuka ke piye ya buka. Bisa dibuka, tapi jangan dibuka nanti tidak bisa masuk lagi. Ini bisa dibuka gampang katanya Mas Tulus, karena yang lihat kemarin. Ya, tapi ojo dibuka-buka wong wis terpasang anyar kok. Itu teman-teman. Jadi itulah ini produk yang saya rasa diciptakan melalui riset ya. Jadi tanya keinginannya apa sih? Nggak cuma mikir wah ketoke dingin iki apik gitu loh pemikirannya insinyurnya, tapi
tes diujikan ke pengguna. Termasuk saya juga ditanyain, pengennya apa sih? Aku bilang, ya sing maintenance-nya gampang dan murah, ya kan? Bisa cari di mana-mana, nggak harus nunggu ke karoserinya. Sumuk guys. Oke teman-teman, demikian review Neo Grand Tour kali ini. Ya ini review pertama ya, nanti tak buat beberapa video berikutnya juga Mas Ian menggunakan ini. Semoga bisa menjawab penasaran teman-teman dan jadi informasi, jadi pertimbangan buat yang mau beli shuttle atau mau punya unit yang 4 roda, ada pilihan baru dari Trijaya Union. Demikian, sumber alam, kami memang beda.